Oke, selamat pagi. Bertemu kembali dengan saya Eko Aris dari Program Studi Teknologi Rekayasa Mekatronika, Fakultas Vokasi Universitas Sanata Dharma Yogyakarta. Nah, hari ini kita bertemu kembali. Saya sekarang berada di ruangan saya. Di sini sudah ada peralatan yang saya siapkan, di mana saya memiliki PLC, ya. Terus kemudian di sini ada untuk tombol dan juga input output gitu ya, tombol dan lampu. Terus di sini adalah power supply. Nah, di sini juga sudah ada komputer yang sudah saya siapkan. Nah, hari ini kita akan diskusi sederhana, teman-teman. Jadi kadang kita kalau di lapangan itu kita tidak atau kesulitan untuk mengetahui misalnya jenis PLC apa yang kita punya di mesin gitu ya. Nah, sedangkan kita ingin misalnya merubah program, mengupload program yang ada di PLC tersebut. Nah, dalam hal ini saya menggunakan PLC Omron ya. Kita asumsinya belum tahu PLC-nya itu apa. Nah, kita akan menggunakan dua cara, di mana di dalam PLC nanti ada dua terminal atau dua port yang bisa kita gunakan untuk aplikasi tersebut. Jadi kita akan mencoba mengkomunikasikan PLC kita sekaligus mungkin upload programnya yang ada di dalam, tapi kita belum tahu jenis PLC-nya. Nah, kita tahu bahwa setiap kali kita akan memprogram PLC, maka kita harus menentukan ya PLC apa yang akan kita program supaya komputer kita bisa terkonek atau berkomunikasi dengan PLC kita. Nah, sekarang yang akan kita lakukan, kita akan membalik. Jadi kita belum tahu PLC-nya, tetapi nanti kita akan menggunakan cara yang tersedia di dalam software kita, yang otomatis nanti akan mencoba mencari jenis PLC-nya dan sekaligus nanti mengupload PLC yang akan program-program yang sudah ada di dalam PLC, dan sekaligus dia akan menyesuaikan sendiri PLC apa yang nanti kita gunakan. Oke, kita lihat lebih detail hardware kita dulu. Oke, mari. Nah, ini adalah PLC-nya. Ya, kita sudah tahu mungkin di sini adalah PLC CP1E, tetapi mungkin kita belum tahu jenis PLC-nya CP1E yang berapa. Karena nanti kalau jenis PLC-nya itu berbeda, misalnya CP1E yang E, yang N gitu ya, atau yang NA, maka di situ nanti kita tidak akan bisa terkonek dengan PLC kita. Nah, ini adalah input outputnya yang sudah kita sambung gitu ya. Terus ini adalah power supply-nya gitu ya. Nah, di sini kita ada dua terminal ya, terminal USB yang ada di sebelah kiri yang biasa kita gunakan untuk memprogram, dan juga terminal RS232 yang kita bisa gunakan untuk memprogram ataupun komunikasi dengan PLC yang lain. Nah, nanti kita akan menggunakan dua cara, baik menggunakan USB ataupun menggunakan RS232. Oke? Nah, di sini kita juga sudah ada laptop yang sudah ada softwarenya. Jadi karena PLC kita pakai Omron, nanti kita menggunakan software CX Programmer. Begitu ya. Jadi ini kita sudah punya konektornya untuk RS232. Ini juga sudah punya kabel USB. Ini kabel USB ini nanti akan terhubung ke laptop kita. Sedangkan RS232 kita harus ada konverternya ya. Dari USB to RS232 converter di sini. Ya, saya menggunakan konverter ini yang nantinya akan saya gunakan. Oke, mari kita coba langsung caranya. Jadi nanti kita akan menggunakan misalnya USB dulu ya. Nanti kita tinggal koneksikan ke USB ke dalam laptop kita. Nanti otomatis kita akan menggunakan software CX Programmer kemudian untuk mendeteksi sebetulnya PLC yang sekarang kita koneksikan itu jenis apa, dan sekaligus upload semua program yang ada di dalam PLC di sini. Oke, mari kita ikuti keseruan kita untuk melakukan upload program PLC kita secara sederhana. Oke, untuk kedua cara tadi kita menggunakan software yang sama, yaitu CX Programmer.
kita pilih di sini dari CX1 ini kita pilih CX Programmer ya. Kemudian dari CX Programmer di sini. Nah, sebelumnya saat kita ingin koneksi dengan PLC maka kita harus klik new gitu ya. Terus kemudian nanti kita pilih PLC-nya. Misalnya kita sudah tahu CP1E ya. Kita sudah tahu CP1E PLC-nya. Tetapi di CP1E ini kan ada banyak PLC ya. Ada E20, ada N, kemudian ada NA dan sebagainya. Nah, ini kalau tidak sesuai dengan PLC yang kita gunakan, maka otomatis tidak akan bisa terkonek. Ya, maka kalau kita kesulitan untuk mencari PLC-nya itu apa yang kita gunakan, maka langkah yang kita lakukan adalah ya ini saya klik saya klik cancel dulu, saya silang. Ini saya silang. Nah, maka kita menggunakan cara ini. Di sini dari menu PLC, kemudian kita pilih auto online, kemudian kita pilih direct online. Ya, karena kita menggunakan USB. Nah, di sini pilihannya ada dua nanti ya. Kalau kita menggunakan RS232 maka kita nanti milih yang serial connection ya. Tapi kalau kita menggunakan USB maka kita pilih USB connection. Maka otomatis akan muncul USB connection ini di dalam pilihan kita. Kita klik connect di sini. Nah, kemudian kita centang saja di sini transfer I/O table dan special unit setup, termasuk setupnya kita juga bisa upload. Maka kita klik yes di sini. Nah, di sini otomatis software akan mencari PLC apa yang digunakan dengan komunikasi USB. Nah, nanti kalau ini sudah sesuai dengan PLC yang kita gunakan, maka dia otomatis akan terkonek. Ya, ini berarti di sini sudah mulai terkonek. Nah, kita lihat di sini. Nah, dia mentransfer semuanya termasuk program-programnya. Nah, kita lihat di sini ya. Nah, kita sekarang bisa lihat di new project yang ada di sini. Ya, kita double klik yang ada di sini. Ini properties ya. PLC-nya adalah CP1E N40 ternyata kita gunakan. Oke ya. Nah, oke. Kalau kemudian programnya juga semuanya sudah masuk di sini, ada program yang ada di dalam di situ ya. Ini programnya masih kita ada di dalam PLC-nya. Nah, kita bisa save program kita ya. Di sini kita bisa save file, kemudian save as di sini. Oke, maka kalau misalnya ini di praktek motor listrik ini adalah program misalnya upload 1. Kita save. Maka sekarang kita sudah bisa otomatis PLC-nya apa. Nanti kalau ini posisi tidak online, ini kita double klik. Nah, ini kita bisa setting PLC-nya apa yang akan kita koneksikan misalnya gitu ya. Tetapi kan karena tadi kita sudah connect secara online, maka PLC-nya sudah otomatis ketemu tadi N40 ya. Ini kalau kita online dia otomatis bisa. Oke, begitu ya. Itu untuk cara pertama. Oke. Jadi tadi yang kita koneksikan adalah yang kabel USB. Oke, kita close di sini. Nah, kemudian cara yang kedua, ini kabel USB-nya saya cabut, ya, saya cabut kabel USB-nya, terus kemudian saya ganti dengan yang koneksi melalui RS232, ya, koneksi melalui RS232. Nah, maka yang perlu kita lakukan adalah, maka di sini kita buka CX Programmer kita. Nah, kemudian dari tadi hal yang sama menu PLC auto online. Nah, di sini direct online ini kita tidak menggunakan USB.
Nah, tadi kalau kita menggunakan kabel USB maka otomatis yang aktif adalah USB. Tetapi kalau kita menggunakan RS232 maka di sini ada dua yang aktif di sini. Nah, ini kita klik di sini. Kita pilih yang serial connection. Kemudian kita pilih common-nya. Nah, di sini langsung muncul common 3 ya yang ada di dalam setting kita ya. Nanti Anda bisa cek juga common berapa yang digunakan. Ini kalau klik serial connection berarti sekarang kita menggunakan serial connection, kita klik connect. Ya, kita sama dengan tadi transfer input output, kita klik yes. Maka dia akan mencari. Ya, harusnya tadi ketemunya sama ya. Jadi CP1E N40 ya. Tapi sekarang kita menggunakan RS232. Jadi kita bisa memprogram PLC menggunakan USB. Kita juga bisa memprogram PLC menggunakan RS232. Ya. Nah, ini sekarang kita sudah bisa connect dengan PLC kita menggunakan RS232 kita. Nah, biasanya untuk yang USB itu kita gunakan untuk memprogram PLC, tetapi nanti yang RS232 itu biasanya kita gunakan untuk komunikasi dengan HMI kita. Begitu ya. Jadi kita sekarang kalau misalnya kita kabel USB kita tidak ada, kita pakai yang RS232 ini kita juga bisa memprogram PLC-nya. Begitu teman-teman, bagaimana kita bisa mengkoneksikan komputer kita ke PLC tanpa kita harus tahu terlebih dahulu jenis PLC yang kita gunakan. Nah, saat ini kita menggunakan PLC Omron, maka kita menggunakan software CX Programmer. Dan tadi kita sudah mencoba menggunakan dua cara, satu menggunakan kabel USB dan satu lagi menggunakan kabel yang RS232. Tentunya untuk kabel RS232 kita harus punya converter dari USB to RS232 converter. Semoga bermanfaat. Terima kasih.